Ini kalau kita mau belajar nih dari sini, ini kan operasi-operasi biasa. Udah dicopot ya? Ya dicopot sementara katanya, menunggu penyelidikan dari pihak internal kampus. Tapi operasi begini kan sebenarnya bukan yang baru, ya kan Pak Yan? Bukan yang baru. Yang model-model begini kan sama seperti pemanggilan kepala desa, diminta laporan-laporan penggunaan anggaran dana desa, dicari salahnya terus ditekan. Model sandra-sandra begini kan terjadi juga ke beberapa politisi. Jadi ini pengusaha juga. Ada pengusaha juga. Kemana ditakut-takutin. Yang disandra, ditakut. Iya, pajaknya. Beberapa pengusaha pajaknya kok. Nah, kita ini juga nggak boleh tenang-tenang. Operasi-operasi begini kan udah biasa. Ini operasi-operasinya penegak hukum inilah. Kita nggak perlu menyebut mana, tapi ini biasanya memang aparat yang dilibatkan oleh satu kekuatan besar untuk mencari salah orang-orang yang vokal nih. Makanya jangan tenang-tenang Mas ini sama Erwin. Pak Yanwar sih aman lah. Loh kok begitu? Makanya saya sampai sekarang itu kalau ada polisi, oknum polisi ya, ikut serta dalam operasi ini saya nggak percaya. Karena begini loh, kalau Prabowo itu jadi presiden, dia akan menjadi presiden yang militeristik. Korban pertamanya siapa? Polisi. Bro, ini part 2-nya nih. Jembatan dari yang tadi tuh. Gua masih syok. Tuh, air tumpah. Lu yang begini-begini tadi nih. Diskon 70% lah. Diskon 70% syok. Tapi sebelum Iya, kita sama Mas Yanwar, nanti kita kedatangan lagi tamu nih. Remblong. Emang bener-bener blong remnya tuh loh. Kita harus nyablak aja udah gitu. Benar. Kita harus denger deh. Tapi kita ke Mas Yanwar dulu ya. Boleh dong. Mas Yanwar Nugroho. Lanjut Mas. Lanjut Mas. tadi yang iya, 70% itu Mas. Gini, ini dari pengalaman konkret, pengalaman real yang saya alami. Jadi setiap tim atau paslon gitu ya di presidential race semacam ini, itu selalu punya dua tim. Satu yang disebut dengan winning team, satu yang disebut dengan governing team. Winning team ini tugasnya memenangkan. Bahkan boleh dibilang at all cost gitu ya. Pokoknya menang. Jadi strategi kampanye, canvassing, segala macam ada di winning team. Tugas governing team adalah saat atau kalau menang nanti, bagaimana dia mau menjalankan pemerintahan. Dan menjalankan pemerintahan ini, orang mengatakan basisnya apa? Basisnya adalah pada visi misi. Tapi dari pengalaman konkret saya, yang saya ceritakan tadi, 7 tahun di istana melayani 2 presiden dan 4 kepala staf dari Pak Kuntoro, Pak Luhut, Kang Teten, Pak Muldoko. Saya kira ya, visi misi itu kita perlu diskon 70%. Maksud saya begini, visi misi ketika disampaikan kepada para pemilih, itu bagian dari strategi pemenangan. Maka dia akan meng-cater kebutuhannya. Misalnya ini, Singgih punya visi misi dan menjanjikan 10 hal. Lalu ketemu Mas Erwin, loh kok ini nggak ada? Pasti ditambahin. Ketemu saya lagi, loh kok ini nggak ada? Tambahin lagi. Dari 10 bisa jadi 20, bisa jadi 30. Jadi seperti wishlist gitu ya. Tapi dituangkan nggak di situ nanti? Nah, ada yang enggak menuangkan, juga, kan? ada yang enggak Ada yang juga. enggak. Tapi intinya, kenapa Mas Erwin? Saya mau ketawa kalau yang visi misinya cuma gemoy doang gimana? Rupanya gimana Pak ya? Iya, mau diskonnya apa lagi coba? Gini, menerjemahkan visi misi, janji politik ini di dalam rencana pembangunan itu butuh kemampuan teknokratik. Ya. Itu mengapa? Kalau kita, kan saya tuh beberapa kali diundang nih di kelompok-kelompok anak muda dan nanya ke saya, Pak Yan atau Mas Yan, gimana nih cara kita memilih siapa yang akan kita coblos nanti? Saya selalu bilang, pertama lihat orangnya, kedua lihat rekam jejak, dan baru ngelihat visi misi. Karena bukan di visi misi, Anda ngomong di visi misi nanti kena prank lagi loh, seriously. Etik. Kan ada gini, etik. Apalagi bahkan sebelum sampai ke etik, Mas. Ngomongin visi misi itu bagi saya dalam proses masih kampanye mencari ini semuanya masih dalam proses pemenangan. Jadi bagi saya yang paling penting justru melihat siapa orangnya dan rekam jejaknya. Kalau dia menjanjikan, misalnya saya mau menjanjikan perbaikan birokrasi, dia dulu ngapain selama ini? Kalau saya itu penting, ya kan? Ya. Nah,
Itu yang kemudian bagi saya menjadi hal yang krusial untuk dilihat sekarang ini selama proses ini. Karena pekerjaan saya dulu di kantor staf presiden adalah menerjemahkan visi misi politik dalam program pembangunan kan. Dari nawacita 9 itu, ketika muncul ke program pembangunan, yang terjadi adalah proses penataan kembali RPJMN, rencana kerja pemerintah, sama RKP, saya ngomongin nanti membosankan. Tapi intinya adalah ketika sampai ke program pembangunan, visi misi itu akan dibenturkan dengan realitas birokrasi, anggaran. Di Konoha tadi Anda pernah bilang bahwa akan ada yang memberikan susu dan makan siang gratis. Karena itu di Konoha itu mayoritas tuh itu. Oke, anggaplah di Konoha tadi itu ada 130 juta. PAUD, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Anda beri susu dan makan siang gratis. Itu 400 triliun lebih, Mas. Kalau APBN sekarang 3.300 triliun ini, saya tambahi 400 triliun, saya tambah itu aja. Ini defisitnya sudah 4% ini. Menurut undang-undang di Konoha, itu dimaksudkan presiden. Nggak boleh lebih dari 3% kan? Iya. Artinya ada tantangan teknokratis ini kan? Tapi kalau di negaranya Mas Yanuar enggak ya? Waduh. Kan masih visi misi. Lu diskaunnya Makanya cara membaca visi misi, kalau saya, itu cara saya membaca visi misi. Karena kalau nggak punya kemampuan teknokratis, calonnya, belum punya pengalaman begitu misalnya, atau tidak mengerti bagaimana menjalankan program pembangunan, Anda kan bisa ngecek para calon itu. Kemudian menjanjikan program, namanya sederhana ya, membagi susu sama memberi makan siang gratis. Pertanyaannya, nanti susu dari mana? Sudah ngobrol belum sama ahli kesehatan? Bagaimana dampak susu? Kalau makanan, gimana Anda memastikan makanan ke 130 juta orang itu? Ini jangan-jangan yang muncul nanti perusahaan makanan kemasan. Lalu tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. BPJS Kesehatan melejit nanti pengelolaannya. Terus gimana Gimana Mas? Karena saya tinggal di Konoha. Ya. Itu sekarang generasi instan. Orang 2 hari aja bisa jadi ketum saya Konoha. Maka, Gimana? Lu mau lihat cek background, cek apa? Enggak. Maka kalau kita bicara kemudian pemilu sebagai kontestasi gagasan, kalau saya ya sudah, kita memang pasti mau membuka front untuk debat yang substansial, tapi sampai ke bagaimananya itu loh Mas. Kita kejar, jangan hanya mengatakan, you mau memberi program A atau B atau C, ada yang menjanjikan, misalnya kan satu kandidat lagi lain menjanjikan apalah memberi apa atau misalnya menjanjikan, saya nggak ngerti mau nyebutnya jadi susah sekarang ngomongin. Tapi intinya adalah gimana mau menjalankannya itu, gimana mau menunjukkan bahwa dia bisa mengerjakan itu. Itu mengapa kriteria tadi bagi saya adalah orang, kedua rekam jejak, ketiga baru visi misi. Ini diskonnya banyak. Makanya harusnya di Konoha harus kayak gitu. Lah di Konoha baru 5 kecamatan kok. Rekam jejaknya apa yang mau dilihat? Malah ada yang bilang, celaka kita. Nggak apa-apa lo jadi juara debat di sana. Yang penting nanti gue yang jadi presiden. Karena apa? Di Konoha bagi-baginya tuh di sana. BLT semua. Serem. Gimana? Belum Ada nasihat buat Konoha nggak? Atau sebelum Mas Yanuar kasih nasihat, kita panggil tamu kita yuk. Begitu dong. Ini ada cerita-cerita seru nih. Cak. Saya mau kopi sendiri nih. Salaman dulu. Sungkem. Wah, ini rusak. Rusak ini. Cak, itu malah langsung aja ya. Cak. Langsung lah. Itu dibilang katanya Gimana kabarnya? Sehat. Ya aman, tenang. Kita yang di pinggir jurang. Gimana, Cak? Ya, saya juga menjadi bagian yang diburu. Diburu nih. Iya, karena dianggap penyusup. Wah, ini yang kekinian. Oke. Enggak Gibran atau pakai L? Gibran atau pakai yang L? Gilbran. Oh, bukan. Bukan. Nah, ini kan memang kalau bicara tentang tadi ya, memang operasi-operasi hari ini mengerikan sekali. Hari ini kan ada tuduhan kekerasan terhadap Melkisedek, kekerasan seksual. Baca tuh. Ini kalau kita mau belajar nih dari sini, ini kan operasi-operasi biasa. Udah dicopot ya? Ya dicopot sementara katanya, menunggu penyelidikan dari pihak internal kampus. Tapi operasi begini kan sebenarnya bukan yang baru, ya kan Pak Yan?
Bukan yang baru. Yang model-model begini kan sama seperti pemanggilan kepala desa, diminta laporan-laporan penggunaan anggaran dana desa, dicari salahnya terus ditekan. Model sandera-sandera begini kan terjadi juga ke beberapa politisi. Jadi Bahkan ini ke pengusaha juga. ada pengusaha juga. Kemana ditakut-takutin. Yang disandra, ditakut. Betul, betul. pajaknya. Beberapa pengusaha pajaknya kok. Nah kita ini juga nggak boleh tenang-tenang. Operasi-operasi begini kan udah biasa. Ini operasi-operasinya penegak hukum inilah. Kita nggak perlu menyebut mana, tapi ini biasanya memang aparat yang dilibatkan oleh satu kekuatan besar untuk mencari salah orang-orang yang vokal nih. Makanya jangan tenang-tenang Mas Dini sama Mas Erwin. Pak Yanwar sih aman lah. Loh kok begitu? Nggak ada kita apa. Berarti saya sama Mas Erwin yang orang biasa nggak tenang dong, enak banget Mas Yanwar. Sorry, saya nggak pernah ngomong Indonesia. Saya nggak pernah ngomong Mas Indonesia. Erwin maksudnya gini. Kita ngomongnya Konoha aja. Konoha. Kita nggak pernah Tapi ngomong gini, Indonesia. tadi saya menanggapi tadi Pak Yanwar ya. Kenapa BLT itu dulu dikucurkan, terutama ketika pada zaman pandemi, itu kan sebenarnya untuk menekan angka kontraksi kan Mas. Supaya masyarakat itu betul-betul bisa menjaga supaya kontraksi itu tidak membabi buta lah pada zaman itu. Nah hari ini makan siang, susu gratis dan sebagainya, itu kan katanya untuk mengendalikan salah satunya inflasi. Nah kalau secara pemahaman saya nih dalam dunia ekonomi, angka inflasi yang rendah itu tidak selamanya positif. Artinya kan ada purchasing power yang sebenarnya tidak berguna di situ. Masyarakat tidak punya purchasing power. Tapi kalau makan siang gratis dan susu dan segala macam, itu kan sebenarnya artinya buying power masyarakat itu akan menjadi rendah. Dan ini tidak ada gunanya juga untuk mendongkrak nilai ekonomi kita. Ini harus diperhatikan juga. Dan menurut saya juga nih, makan siang gratis, pembagian susu gratis, ini kan sebenarnya sama saja seperti yang dilakukan oleh kalau tidak salah Venezuela ya. Venezuela di zaman Maduro, bukan Madura. Maduro itu dulu juga justru kesalahan terbesarnya adalah memberikan insentif-insentif seperti itu. Melakukan proses nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dikuasai asing, lalu kemudian ada insentif-insentif makanan kepada masyarakat. Ketika dia mengalami benturan-benturan ekonomi yang sedemikian besar, akhirnya negaranya tidak berdaya, dia tidak punya cadangan devisa, tidak punya cadangan APBN, kurang lebih seperti itu, hingga akhirnya negara itu menjadi default. Nah ini yang tidak boleh terjadi, ya artinya tinjauan besar secara ekonomi harus diperhitungkan, belum kebocoran di pihak ketiga ya Mas. Pengadaan susu, pengadaan makan siang gratis ini tidak melibatkan supplier. Itu kejadian yang di Depok kemarin tuh kan, anggaran untuk stunting itu, yang DPRD rame itu di Depok. Akhirnya bocor itu kan dapatnya apa aja? Rp18.000 dapatnya nahi sama kuah sop itu loh. Sayur asem dan tahu rebus. Kuah sop sama tahu itu kan, betul. Nah ini Mas, kalau mau nambahkan sedikit tadi ya, yang dikatakan oleh Gus Islah tadi ya. Itu yang saya khawatirkan, bahwa kalau ini pemilu dalam pengertian memang kontestasi orang per orang dan gagasannya, itu akan beda dengan kali ini operasi militer, tentu berbeda. Iya. Nah menurut Mas Yanwar ini sebetulnya sekarang ini sudah menuju kemana? Kalau mengatakan begini, indikasi-indikasi apalagi yang Gus Islah sampaikan itu, saya khawatir betul bahwa ini operasi, ini bukan lagi pemilu. Maksud saya begini loh ya. Ini mengapa panggilan untuk masyarakat sipil mau teriak itu penting. Seperti kata Gus Islah tadi ya, ketika ada yang nggak beres, ngomonglah gitu loh. Medianya kan banyak. Kalau ada represi, ngomong. Kalau ada, misalnya nanti tiba-tiba Singgih di depannya ada tukang bakso 3 gitu, di depan rumahmu gitu, ngomonglah itu. Misalnya seperti itu gitu kan. Itu harus berani ngomong. Maksud saya, ini waktu yang bagus untuk masyarakat sipil itu mengkonsolidasi diri dan berani ngomong. Masyarakat sipil, partai bahwa, ayo dong, kalau kita mau punya pemilu yang sehat, bukan pemilu yang diintervensi dengan operasi, apalah tadi, operasi penggalangan kekuasaan. Ya, tapi kalau orang awam digituin, gimana mau ngomong? Ngelihat aja tuh Melkisedek itu gimana? Coba kasih kita pencerahan, coba gimana? Apa juga saya dengar? Kasih. Nggak, yang saya dapat gini loh. Yang saya dapat Melki di lapangan tuh gimana, Cak? Melki itu tanggal 22 nanti itu UI anak-anak BEM UI akan mengadakan mimbar bebas. Katanya estimasi pesertanya 10.000 tanggal 22 nanti. Jumat besok sebelum debat Cawapres. Nah, sebelum itu Melki sudah dibebas tugaskan lah kurang lebih sementara menunggu penyelidikan internal dengan tuduhan kekerasan seksual.
Kayak begini-begini ini kan udah biasa kita. Zaman ya saya ini kan mahasiswa zaman Orde Baru banget. Umur saya udah kepala 5 nih. Salah kita ini. Sama itu. Ini benteng tuh benteng. Enggak, saya muda. Berbut. Tapi ini loh, nggak bisa dibohongin. Tapi intinya adalah bahwa operasi-operasi seperti ini kan sudah kita alami berkali-kali dan berlapis-lapis sejak zaman dulu. Nah, hari ini dijalankan kembali. Karena apa? Karena negara ini sudah mengkhianati, betul-betul mengkhianati cita-cita reformasi. Makanya saya sampai sekarang itu, kalau ada polisi, oknum polisi ya, ikut serta dalam operasi ini, saya nggak percaya. Karena begini loh, kalau Prabowo itu jadi presiden, dia akan menjadi presiden yang militeristik. Korban pertamanya siapa? Polisi. Ya. Malahan itu. Malahan. Udahlah, saya belak-belakan aja. Ini remblong aja lah. Ya, ini kan mau belak-belakan plus remblong ya. Belak-belong. Coba kolaborasi. Gini saya tanya kepada polisi-polisi yang hari ini berjuang mati-matian untuk Prabowo. Oknum ya. Lembaganya jelas. Kapolri mengatakan netral polisi itu. Tapi saya katakan, kalau misalnya Prabowo selaku Menteri Pertahanan hari ini menjadi presiden, lalu meloloskan revisi Undang-Undang TNI, korbannya siapa? Polisi. Polisi akan menjadi pramuka seperti zaman Orde Baru. Jujur aja saya. Akan betul-betul menjadi anak bawang. Coba zaman Orba dulu. Polisi nangkep siapa, tiba-tiba diintersep oleh tentara, dibebaskan. Mau apa? Nah ini hari ini oknum-oknum polisi yang membantu Prabowo untuk menjadi presiden itu sama dengan menggergaji tiang rumahnya sendiri. Sama seperti membocorkan lambung kapalnya sendiri. Undang-undang Kamnas, RUU Kamnas. Kalau diloloskan, coba bayangkan. Militer masuk ke ruang ranah-ranah sipil penegakan hukumnya. Mau apa? Nah, kenapa saya berbicara seperti ini? Bukan karena saya pro kepada polisi, enggak. Karena polisi di dalam ruang demokrasi berbasis supremasi sipil, polisi itu adalah front line dari kekuatan civil society. Kenapa? Kalau polisi berbuat pidana, diadilinnya di pengadilan negeri, sama seperti kita-kita. Bukan pengadilan militer. Nah, polisi itu adalah kekuatan sipil yang bertugas untuk menegakkan hukum di ruang-ruang sipil yang diberi senjata. Artinya apa? Dia sebenarnya bagian dari sipil. Nah, dialah yang menjadi garda terdepan dari kekuatan sipil. Nih saya kan jadi pidato sendiri nih. Kita kan lagi nanya. Makanya saya ingatkan kepada oknum-oknum polisi yang hari ini berjibaku mati-matian untuk memenangkan Prabowo. Cobalah think twice, pikirlah kembali gitu loh. Ini untuk institusi, bukan untuk orang per orang, bukan untuk kepentingan 1-2 orang di dalam petinggi-petinggi Polri, bukan. Ini untuk institusi. Jangan menyesal kalau kemudian ketika mereka itu pensiun, mereka menyesal, aduh iya kenapa dulu saya melakukan itu. Sementara dia udah pensiun. Adik-adiknya, junior-juniornya yang kelak itu justru susah gitu loh. Ini buat saya jarang berbicara seperti ini. Sebenarnya nggak jarang juga, sering sih. Ini untuk mengingatkan kepada teman-teman polisi, mbok ya kita menggunakan rasionalitas berpikir gitu loh. Satyaha Prabu, ya silahkan aja. Tapi yang paling penting adalah Satyaha Prabu terhadap negara. Itu yang utama sebetulnya. Kepada demokrasi, pada cita-cita reformasi. Pada gagasan, bukan pada orang per orang. Itu. Kita bicara tadi, Cak. Ini kira-kira di take down nggak nih Black Box? Saya yakin ini kita berbicara di dalam ruang-ruang rasionalitas berpikir dan normatif kan. Iya. Betul. Kenapa Win? Lu mau ngomong apa? Mau gimana? Masih berpikir gua celaka kita ya kalau kayak gini. Oh ya, saya membuat disclaimer nih. Bukan berarti saya benci tentara loh. Enggak, saya juga punya banyak teman tentara. Saya juga pernah bekerja di lembaga TNI. Saya juga pernah menjadi analis politik di sebuah lembaga TNI. Saya bukannya benci tentara, tapi bagaimanapun kalau kita punya cita-cita untuk menegakkan demokrasi dengan basis meritokrasi dan supremasi sipil, ya seharusnya hari ini betul-betul supremasi sipil sampai ke depan nanti. Pak Jokowi ini produknya supremasi sipil. Iya kan? Dia bukan siapa-siapa, bukan priai. Coba. Nah ini yang harus kita sadari semua, bahwa ketika kita itu mengusung Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode, artinya anak-anak kita yang manusia remeh-temeh seperti saya ini kan punya kesempatan untuk jadi presiden juga. Betul. Makanya tadi itu ada julukan New Hope tadi itu awalnya. Itu dia. New Hope yang kita masih berharap New Hope. Nah, terus di lapangan itu, gue mau nanya, Cak, itu seperti apa sih sebetulnya? Kan itu ada
baliho ada yang diturunin, ada yang dinaikin lah, ada yang segala macem kan. Sampai saya Malah dengar di aplikasi bansos- X tuh macem-macem tuh ada. Bansos pun katanya sudah diambil alih, bukan Depsos lagi. Benar? Ya kalau itu ya udah kita dengar sih. Dan saya mengalami sendiri suatu saat nih, ini udah ditulis juga sama salah satu majalah ya, majalah terkenal. Udah ditulis juga dan nama saya ada di situ. Karena saya yang mengalami. Jadi ketika itu Pak Mahfud ingin mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa selaku Menko Polhukam untuk memberikan paparan pemilu damai, jujur dan adil. Bukan kampanye nih. Ya. Nah, ketika mau ada pertemuan itu di hari Minggu, kepala desa ini udah dipanggil lebih dulu nih Oke. sama aparat. Hingga akhirnya kepala desa ini takut untuk hadir. Karena dia itu betul-betul tidak mau tampil ke permukaan bersama Pak Mahfud. Nah ini saya alami sendiri. Akhirnya apa? Kita gagalkan acara itu. Demi kepala desa itu. Kesian kepala desanya. Nah ini kan adalah bagian dari light intimidation. Jadi intimidasi yang sangat ringan yang dilakukan di luar konteks itu ya. Tapi setidaknya ini ada operasi-operasi dari yang skala ringan, menengah sampai yang berat. Yang berat misalnya membakar baliho, mencopot baliho itu kan sudah berat sebenarnya. Sudah betul-betul special intention dan well defined gitu sasarannya. Nah ini hal-hal seperti ini makanya tadi saya berbicara menggugah nih aparat. Aparat manapun, bukan hanya polisi, bukan hanya tentara. Atau juga APH yang lain. Tolonglah pahami semua ini bahwa kita ini berada di dalam dunia demokrasi dengan supremasi sipil dan meritokrasi. Nah berarti ini bener nggak ada operasi tadi yang dibilang sama Mas Yanwar tadi itu? Arahnya ke sana. Operasi apa tadi? Ya, operasi lah. Operasi. Tapi di sini belak-belakan udah Mas. Ya kalau kita mau jujur tahun 2019 kan juga ada operasi-operasi begini. Tapi kan menguntungkan Pak Jokowi ketika itu. Kita nggak bisa menutup mata lah. Dan mungkin banyak sih teman-teman dari aparat yang juga pernah menjadi praktisi di lapangan. Kita pernah diem waktu itu. Cak, yang itu tadi tuh, yang lu ceritain tadi itu udah dilaporin belum ke Bawaslu? Ya saya pikir semua udah banyak laporannya. Soal pemanggilan kepala desa di Jawa Tengah Terus kan gimana? juga udah banyak. Belum? Ya mungkin saya kira aturannya yang akan dirubah. Ya kan Kirain di Konoha aja gitu ya. Ternyata di sana juga gitu. aturannya akan dirubah. Aduh, Cak. Waduh. Ya, Lanjut, Cak. Udah, kok jadi saya yang banyak nih? Pak Yanwar dong. Semuanya malah nonton. Pak Yanwar udah tadi di episode pertama. Sekarang kan ini nyambung. Nanti kan balik lagi sini tektok. Ini benteng kan, ini benteng nih. Jadi enak. Terus gimana? Kalau saya terus terang begini loh, kita gunakan rasionalitas berpikir seperti yang tadi Pak Yanwar bilang, bahwa kita harus melihat rekam jejak. Kita harus untuk melihat masa lalu itu kan harus membandingkan dengan hari ini. Untuk melihat masa depan itu harus berangkat dari hari ini gitu. Nah ini kan enggak, hari ini orang-orang kayak teman-teman adik-adik dari Gen Z milenial, mereka nggak tahu. Ada ketua partai yang 2 hari jadi anggota terus jadi ketum, ngomongin orde baru aja udah nggak bisa. Nah ini kan sama seperti penyimpangan berbagai sejarah yang selama ini harus diketahui oleh publik. Bahwa orde baru itu hancur-hancuran kita gitu loh. Ada juga satu lagi, Cak, kalau saya pikir ya, bagaimana teman-teman muda ini, para milenials ini, sebenarnya kalau saya punya anak 2 gitu kan, dan saya ngobrol sama anak-anak saya dan juga mahasiswa-mahasiswa saya gitu kan, dan saya bertanya pada mereka, apa iya sih kamu merasa kamu diwakili gitu kan? Dan dia mengatakan enggak lah, gitu kan. Artinya ada kok, saya yakin banyak anak-anak muda yang juga cerdas dan tahu bahwa dia tidak merasa diwakili. Dan ini yang saya mau bilang. Oleh generasi Oleh itu generasi tadi ya. itu. Dan juga Anda itu cerdas gitu ya. Jadi Anda itu cerdas, Anda itu bisa mikir, bahkan di genggaman tangan ada gadget untuk cari tahu. Mbok ya jangan merendahkan diri sendiri gitu ya. Jangan membodohi diri sendiri atau jangan apa apa kata istilahnya apa ya Mas? Jangan dibodohi oleh packaging itu ya. Iya. Kalau orang mengatakan anak muda sekarang ini dangkal gitu ya. Tunjukkan bahwa Anda enggak. Saya gitu. Minimal ada 10.000 yang siap untuk tanggal 22 di UI kan? Ya konon kan begitu, makanya si Melkisedek ini kan hari ini dinonaktifkan karena dengan alasan ada kekerasan seksual. Kemungkinan itu upaya untuk menggagalkan acara itu. Ini kan memang cara-cara biasa sebenarnya. Yang juga dilakukan oleh Hitler maupun Pol Pot gitu.
Artinya pola-pola yang terjadi pada konfigurasi politik hari ini, termasuk juga jurus-jurus politik yang dilakukan oleh negara pemerintah hari ini, itu sebenarnya adalah menuju ke arah eskalasi totalitarianisme. Nah, ini kan yang sebenarnya kita tidak mau. Ini mengkhianati cita-cita reformasi. Iya. Betul. Nah, anak-anak muda hari ini, kalau saya melihat ya, Mas Yanuar, memang anak muda kita hari ini lebih kritis sih, Mas Inggi, Mas Erwin. Saya lihat ya, satu misalnya, ketika Mas Ganjar misalnya membuat program internet gratis misalnya, langsung ditangkap oleh mereka nih. Oh, berarti ini nanti ekonomi kreatif akan tumbuh segala macam. Ini udah banyak temuan di berbagai media sosial. Saya lihat komentar-komentar mereka. Justru yang kayak begini ini yang diharapkan oleh mereka. Yang konkret ya? Yang konkret gitu loh, yang betul-betul mengakselerasi dari semua gerakan-gerakan mereka di masa depan. Karena kalau kita mau berbicara masa depan, ya kita bicara anak muda. Nah, anak muda yang kita harapkan di masa depan itu adalah anak muda yang kreatif, yang bisa memimpin bangsa ini di depan. Kita udah mati nih semua nih. Dan itu yang menurut saya perlu dipertegas bahwa belum tentu orang muda itu membawa agenda-agenda orang muda. Ah, iya. Nah, kalau Itu saya orang alami. muda malah gue lihat di Gimana? podcast Abraham Samad kalau nggak salah, Iya. itu tamunya itu adalah EF. Bahwa kalau cara-cara misalnya nih 2 hari aja bisa jadi ketum, itu adalah cara-cara orang tua. Betul. Ya cara Iya, orang tua, iya. betul. Itu artinya cara-cara orang tua. kita ini jangan terjebak pada kemasan bahwa Kemasan. karena dia muda. Betul. Agendanya belum tentu agenda orang muda. Betul. Agendanya malah bisa balik kanan ke Mana masa ada, lalu, gitu iya loh. kan partai orang muda, tapi ini harusnya kan pada protes dong. Ya, apa-apa, Partai kan, paling kritis. progresif, Tapi tapi ini kok bisa melaksanakannya udah paling gitu. jadul. Itu kalau di Konoha. Ya. Lanjut. Ya enggak, ya saya juga baru dengar ada berita kemarin nih, yang ketua partai itu, yang ketua partai katanya udah siap untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Waduh. Ini kan gaya orang tua kayak gini. Persis. Artinya mari kita ajak teman-teman muda kita tuh mikir itu kan. Mikir. Apa iya sih orang muda kita ini kayak gini? Terus Indonesia ke depan mau jadi kayak apa kalau kayak gini terus? Jadi semangat ya, di Konoha gemoy nggak laku ya. Itu penting itu. Kita soalnya dikasih makan itu aja kita. Apalagi anak teman-teman muda kita di nggak Konoha. laku. Berarti lakunya di mana? Di Wah, nggak negaranya Kang Eno. Nggak laku juga lah, nggak laku juga lah. Nggak laku Yakin juga lah, ya? nggak laku juga Oh, lah. iya, iya. Apalagi yang begini-begini, udah nggak laku Iya, lah. Selama masih ada Cak Islas ya. Iya. Ada gaspol. Iya, kalau nggak kita disuguhin begini-beginian aja. Aduh, udah kemana-mana kita. Jadi memang menurut saya anak muda ini sebagai kekuatan elektoral terbesar hari ini yang kita tuntut dari mereka ini adalah rasionalitas berpikir. Ya. Jangan terpengaruh oleh ya berbagai gimmick-gimmick yang sebenarnya tidak mendidik itu. Ya. Toh gemoy-gemoy juga pada akhirnya ndasmu juga kan. Artinya sifat aslinya keluar. Berpura-pura itu berat, Bos. Asli. Etik. Ya pada iya. Benar-benar pada akhirnya kan eksplosifnya itu keluar pada akhirnya ketika dia mengalami keterpepetan psikis gitu. Ketika dia harus marah, memuncak, kulminasi kemarahannya itu berada di titik tertinggi, meledak juga. Ya. Keluarlah ndasmu itu. Gemoynya hilang. Menurut Cak itu blunder juga ya, salah satu blunder. Ya menurut saya blunder sih menurut saya karena Komunikasi, ini kan repetisi sebenarnya. Dari 2014 kata ndasmu udah keluar. Merontokkan elektoral mereka. 2019 merontokkan juga elektoral. Ini terjadi lagi. Watak, Bos, bawaan lahir, bawaan orok gitu. Iyalah. Susah. Susah. Udah susah. Susah. Nggak bisa dirubah. Ini kalau itu tinjauan akademisnya tinggi lah. Ada Sahidah Arabi misalnya, ahli psikolog mengatakan kalau orang yang punya watak bawaan lahir seperti ini nggak bisa sembuh. Tapi ada yang bilang loh, timnya mereka, ini branding nari-nari ini bukan kali ini aja. Dia nari itu udah dari 2014, 2019 sama sekarang. Tapi yang nangkepnya itu cara nangkepnya beda. Karena beda generasi. Nah menurut Cak Islah gimana tuh? Loh, kalau saya sangat simpel sih menyikapi itu. Kalau memang dia nari-nari lebih dulu, ya berarti memang nari-nari ini adalah bagian dari untuk menutupi watak jahatnya. Watak buruknya itu berusaha ditutupi dengan nari-nari itu. Artinya kalau ini memang dilakukan sejak awal ya. Saya pikir dilakukan baru hari ini. Karena setahu saya dulu dia cuma gebuk-gebuk podium. Ya kan? Teriak-teriak Jokowi komunis. Jokowi komunis. Iya kan? Jokowi komunis. Kan kayak gitu-gitu aja dari dulu. Oh nari-nari ini saya pikir Mungkin nari silat maksudnya. Iya kan gitu-gitu. Nggak, artinya gini loh, mari kita berpikir ke depan misalnya kalau
anak-anak muda hari ini kan sebenarnya memerlukan father figure sebenarnya. Ya. Ya. Yang diperlukan itu adalah figur bapak. Hari ini kan anak muda kita ini kehilangan figur bapak nih. Bapak kita itu yang mana sih gitu loh. Toh figur yang selama ini kita anggap yang akan menjadi figurnya anak muda hari ini adalah orang yang sudah terbentuk dari sejak 2014. Ternyata menggunakan cara yang salah untuk Ya, demi itu anaknya kan gitu. Sabar minum. Nah ini kan akhirnya terjadi bias dari figur yang selama ini diimpikan oleh anak muda. Ternyata bukan ini ternyata. Ya. Ya. Nah figur inilah yang sedang dicari bentuknya oleh anak muda kita. Nah nanti menurut saya yang akan dipilih anak muda kita adalah figur yang sudah well defined menurut anak muda hari ini. Ya, betul. Ya kan? Gimana menurut Mas Yanuar? Saya setuju. Teman-teman milenial ini ya, saya mengatakan adik-adik itu, Ya. begitu saya masuk kelas itu kan langsung kelihatan betul bedanya yang sudah umur kepala 5 dengan tidak itu. Tapi betul, yang dicari adalah karena generasi anak-anak muda ini itu, mereka itu menghadapi ketidakpastian yang gede banget. Ya. Jangan bilang bahwa mereka itu lebih mudah hidupnya dari kita. Iya. Kita ini lebih mudah. Bahwa Serius mereka loh ya? bilang ini generasi sandwich, kalian kan ketekan kan betul. atas bawah. Dan saya memahami itu. Karena itu sangat bisa dipahami kalau tadi Gus Islah mengatakan bahwa mereka itu butuh figur bapak. Tapi sebenarnya kalau itu kan tinjauannya psikologis ya, kalau tinjauannya lebih sosiologis atau ekonomi politik adalah ini beban yang ditanggung anak muda ini banyak. Iya. Yang ditanggung bagaimana menghidupi dirinya sendiri, masih harus nanggung Kuliah mahal. kuliahnya mahal, cari pekerjaan Dan susah, susah. gitu kan. Iya. Kalau kita ngitung angka pengangguran itu pengangguran yang dihitung dengan 35 jam kerja, itu nggak seperti sekarang angkanya melejit itu. Itu sekarang ini angka pengangguran 50 juta mas. ya kalau dihitung Estimasi sampai kalau 35 diperketat juta, ya dengan ya. 35 jam Ya. kerja. Nah, artinya yang kita cari balik ke tadi soal elektoral tadi ya. Kalau saya mau stick pada soal tadi itu ya. Iya, iya. Masalah yang terbesar itu adalah soal mencari pekerjaan. Iya. Kedua, bagi masyarakat bawah adalah soal harga. Itu hal penting itu. Yang dua ini yang mesti bisa dijawab secara legal. Yang bagi teman-teman muda, sekarang anak muda ini yang generasi milenial, bahkan generasi setelah milenial itu apa? X ya? Z. Enggak, setelah milenial Z ya? Z. Gen Z. Itu kalau Anda lihat ya, mereka lulus. Concern mereka pertama cari kerja. Iya. Kedua, tempat tinggal. Iya. Setengah mati mereka cari rumah. Iya. Kalau mereka mau beli ya harus di ujung dunia sana. Kalau enggak mereka harus nyewa. Susah banget itu. Jadi masuk ke lapangan kerja itu menjadi concern besar. Jadi betul secara psikologis ini mencari figur bapak, secara sosiologis dan politik, bagaimana dia bisa bertahan. Nah kalau hanya bisa bertahan toh, cita-cita 2045 Indonesia emas itu ya wassalam. Ya, Mas. lewat Ya. lah. Itu makanya itu mengapa kita mesti kejar. Khususlah kita ini 30 tahun loh ya terjebak dalam middle income trap. Iya. 30 tahun. Dari tahun 93 sampai sekarang nggak bisa keluar. Negara nanggung middle income trap itu. Miskin enggak? Iya, miskin enggak. Kaya jelas tidak. Nanggung itu 30 tahun nggak keluar-keluar itu. Betul. Serius. Kalau di Indonesia tuh yang paling susah tuh, yang atas mah bisa spend, yang bawah dapat bantuan, yang tengah Yang tengah itu. kegencet. Itu generasi sandwich itu tadi Iya. tuh kasihan. Cak, menurut Cak gimana nih? Ini kan reformasi kita masih seumur jagung 25 tahun kan. Iya. Tapi kok kayaknya arah-arah anginnya ini Balik. Berbalik. Berbalik kita ini. bertiga ngomongnya dan yang ya gue balik. bingung nih, yang awalnya kan biasanya kalau misalnya tahun 98 minimal kan ada orasi-orasi di setiap kampus atau ya. apa, Iya, di himbauan, kampus. ya enggak? Kalau ini kok kayaknya sepi-sepi amat nih. Itu fenomena apa ya, Cak ya? Ya sebenarnya ada pattern yang banyak terjadi di kalau kita melihat sejarah ya. Ada pattern yang memang satu ujian tertentu setelah revolt, setelah satu proses revolusi itu memang 25 tahun sesudahnya itu memang mengalami satu ujian yang sangat luar biasa. Keras. Ya. Itu memang pasti. Itu juga terjadi di dimanapun, termasuk di Rusia, termasuk juga setelah tembok Berlin jatuh. Itu 25 tahun sesudahnya itu mengalami ujian-ujian pencarian bentuk gitu ya. Indonesia juga tidak luput dari itu. Indonesia hari ini kan 25 tahun kurang lebih ya 25 tahun dari reformasi kan? dari reformasi Iya, kan. iya, Nah iya. ini jagung itu kan. Nah ini mengalami pattern yang sama, siklus yang sama dengan bangsa-bangsa setelah mengalami revolt. Ya. Nah ini
ini memang harus betul-betul kita jaga reformasi, cita-cita reformasi ini. Kalau tidak ya wassalam. Iya. Ini kemudian akan menjadi turning over kembali kepada masa lalu lagi. Padahal di generasi sekarang ini kan gadget kan tinggal cari tahu aja kan Iya, sebetulnya iya, kan. betul. Tapi betul. kok kenapa kayak mayoritas itu kayak apolitis ya? Menurut Cak gimana? Ini fenomena apa sih sebetulnya? Ini juga fenomena yang terjadi di banyak negara. Saya pernah tinggal di Amerika. Di Amerika itu saya ketika 9/11 itu saya tinggal di sana kurang lebih 5 tahun. Saya mengalami bagaimana anak muda di Amerika itu sudah mulai mengalami penggerusan-penggerusan ketertarikan terhadap politik. Itu satu pertama karena mereka menganggap demokrasi sudah mapan. Ini memang ini fenomena yang sangat biasa terjadi. Nah, justru seharusnya di kita ini yang sedang mengalami sedang dalam era eskalasi menuju pematangan demokrasi ini, seharusnya anak muda justru gairahnya lagi tinggi-tingginya nih. Yang saya nggak tahu ini justru fenomena hari ini anak muda kok lebih apolitis. Nah, itu Iya kan? saya Itu tadi, masih- Mas, karena tekanan kondisi negara nanggung tadi. Nah, middle Betul, income tekanan. gap Ya. itu. Dan beberapa yang saya khawatirkan justru anak muda yang apolitis ini dimanfaatkan kemudian. dengan cara seperti apa? Ya tadi ketika mereka tidak mau mencari informasi, mereka menjadi dangkal gitu ya. Nah itu dimanfaatkan Jadi saja. sebenarnya ini bukan karena kan mereka bisa manfaatkan kelompok yang miskin Manapun dengan saja, BLT. iya, iya. Nah yang muda ini karena sebenarnya kan mereka mengalami yang tadi Mas Yanwar Tetapi cerita bahwa iya benar, cari kerja susah, secara sosiologis anak-anak muda yang kemudian berpikirnya mohon maaf pendek ini terjadi karena menghadapi frustasi besar kan. Ya, Nggak yang bisa tadi kaya. yang Oh, yang gini pingin berarti kaya, negara-negara kerjaan yang susah, itu loh. kerjaan Simpelnya susah gini loh, apa segala macam orang seperti hidup itu. gua susah, gua lagi Ya, cari ngapain, ngapain lu mikir politik udah lah, yang Iya, penting udah gua bisa lah. makan. Betul, Itu kayak Setidaknya, gitu malah. kalaupun Iya, ada urusan politik adalah kalau saya sudah memforward undangan untuk demo, saya sudah cukup. Ah, udah. Tapi memforward undangan untuk demo dengan ikut turun demo, Itu itu hal yang beda. berbeda. Iya, Ya. betul. Itu sebetulnya kan. Karena ya Dan terjebak itu juga. yang lagi di capture sama si doi-doi itu kan. Ya memang dimanfaatkan memang. itu akhirnya. Dan sudah ada jejaknya misalnya terpilihnya Bongbong misalnya. Iya kan? Ya. Itu kan Ya. kemudian menjadi jurisprudensi di sini. Ya. Bahwa metode mereka Bisa. berhasil ya sudah kita pakai. Mereka kan tidak peduli bahwa ini adalah cara membangun pola berpikir anak muda yang benar kan mereka nggak peduli. Yang penting kekuasaan sudah bisa diraih kan. Ya. Nah ini yang terjadi hari ini. Makanya kalau saya ngobrol misalnya dengan Pak Mahfud, karena saya kebetulan dekat lah dengan Pak Mahfud. Yeah. Pak Mahfud itu betul-betul tidak ingin keterlibatan anak muda dalam politik itu betul-betul berbasis pragmatis saja. Tapi dia juga menyelami hakikat politik itu apa untuk mereka. Untuk Yeah. mereka. Sehingga apa yang dibangun hari ini adalah gimana caranya anak muda waktu pagi datang ke TPS nyoblos. Yeah. Karena faktor kesadaran. Kalau saya tidak nyoblos di pemilu nih, misalnya besok-besok gua nggak boleh teriak dong kalau ada ketimpangan, Iya. ketidakbagusan dari aturan-aturan. Ya, saya kenapa nggak lo boleh- kemarin nggak nyoblos, Kenapa lo ya? kemarin nggak nyoblos wakilnya kan gitu. Nah ini yang harus dibangun kesadaran itu. Tapi hari ini kan semua berusaha menjual nilai dirinya kepada anak muda tanpa membangun kesadaran itu. Iya. Nah ini yang betul-betul saya sepakat dengan Pak Mahfud ketika Pak Mahfud harus dibangun kesadaran hakikat anak muda dalam politik. Jangan hanya seolah-olah mereka ini kita betul-betul terbuai oleh angka indeks bahwa anak muda memilih A, B, C dan seterusnya. Bukan. Justru hakikat politiknya yang disadarkan dari anak muda. Itu saya sepakat sekali. Bener, iya. Nah terus ada tambahan apa dari Mas Yanwar? Ini buat adik-adik lah, ayo melek gitu loh. Melek Minimal politik atau apa. mereka bisa membantu menjaga kecurangan-kecurangan dan seperti itunya lah. Kalau ada, ini kan belum terjadi juga kan sebenarnya. Pemilunya belum, tapi kalau yang ini saya di Konoha nggak tahu loh. Kalau saya begini, ini yang ceritakan Gus Islah tadi dan kita tahu ini. Ini bolak-balik saya gunakan kata wake up call ya. Ini kayak dering jam beker membangunkan. Alarm. Udah jam 6 ini Woy. bangun ini. Kalau kamu nggak bangun telat nanti gitu kan. Ini sudah saatnya menurut saya nomor satu masyarakat sipil itu konsolidasi. Karena kalau kita ngomong anak-anak muda, kita kan ujungnya kan butuh aktor siapa yang mau mendidik, yang mau menyadarkan anak-anak muda atau mengajak mereka berpikir. Tapi yang pertama menurut saya bangunan masyarakat sipilnya itu mesti diperkuat dan kita mesti konsolidasi. Karena kalau ada, mungkin 10 tahun terakhir ini kita terlena gitu ya. Saya ikut merasa bersalah gitu ya. Terlena, maksudnya terlena dengan
oh ya semuanya seolah-olah baik-baik saja. Dan kemudian ketika Menuju kita ke tahu, arah yang benar. ya ternyata tidak. Ternyata Kita di baru tikungan sadar, begitu, kan? loh ternyata KIS sendiri tidak terkonsolidasi. Itu penting untuk menawarkan dan membawa cerita tentang literasi politik di anak muda tadi. Karena tindakan-tindakan yang akan saya usulkan ini, itu punya syarat anak-anak mudanya paham. Misalnya, satu, sekarang ini dengan segala indikasi pelanggaran tadi, ini kalau dulu piramida pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan itu kan kita ngomong evidence based ya. Iya. Sekarang tiba-tiba kalau nggak viral itu nggak didengerin. Kan? Iya. Mari kita gunakan. Kalau ada masalah di daerahmu, di dekatmu, sudah viralkan. Angkat langsung upload Angkat ya. langsung upload. Nah, kalau ini kemudian gayung bersambut dengan masyarakat sipil atau partai, kalau kamu melihat ada masalah menjelang pemilu ini, kamu upload ya gambarmu ke sini sekaligus dilindungi. Itu kan beda cerita. Zaman dulu kan kita punya kan Mas, koalisi untuk pemilu, ingat nggak, saya lupa singkatannya apa, tahun 2009, KIPP itu kan, koalisi independen untuk Pemantau pemilu. Yang dari awal itu kita lakukan. Itu yang pertama. Kedua, anak-anak muda itu terjun KPPS. Jadi panitia. Ayo lo jangan tidur-tidur aja. RW-nya, itu kan bangun. Seminim-minimnya, selama-lamanya iman ya tadi, tanggal 14 Februari, bangun, pergi, nyoblos. Boleh lo Valentine dulu nggak apa-apa. Habis itu lo Valentine bangun boleh. lah. Iya. Nyoblos dulu baru Valentine. Nah, itu menurut saya. Tapi ini menurut saya ini penting. Kedua, kita mesti berani menuntut KPU transparan. 2019 ada kawal pemilunya Mas Ainun itu. Oh iya, itu Ainun Najib. itu dimungkinkan karena KPU mau membuka API. Jadi untuk mengakses data agar bisa diakses dan diolah oleh publik, dia mesti buka API-nya kan. Kalau sekarang? Sekarang yang saya dengar tidak. Kita, kalau mudah-mudahan saya salah ya, tapi yang saya dengar tidak. Kita cek. Kalau memang tidak, kita mesti berani menuntut KPU untuk membuka API-nya agar publik bisa ikut melihat. Bisa melihat. Datanya. Itu. Lalu tentu saja call ya. Ini apa namanya? Moral call. Saya senang banget tadi, Gus Islah tadi bilang begitu. Ini bukan institusi kepolisian. Bukan. Ini oknum. Ya. Ini bukan institusi negara, tapi ini oknum-oknum itu. Yang kita justru dengan, ayolah, sadarlah ini. Terlalu mahal harga yang dibayar. Gitu. Betul. Gagasan Indonesia yang lebih demokratis, Indonesia yang lebih lebih maju. Gini ya, nggak ada negara maju kalau demokrasinya berantakan. Kagak ada. Benar. Nggak ada negara, Anda mau ngeklaim apapun juga. Apalagi Pak Presiden udah bilang, ini window-nya 13 tahun loh. Cuma 13 tahun. 13 tahun itu berarti merujuk pada jumlah generasi yang berusia produktif, jumlahnya lebih banyak yang tidak produktif. Itu tinggal 13 sampai 15 tahun. Maksud jadi arahnya mau ke menuju demokrasi lagi sih. Nah, secara demokrasi urusannya ke sana, kalau secara ekonomi, nanti kita keburu tua sebelum kaya. Nah, Jadi negara nanggung tadi seumur hidupnya. tanggung. Gitu kalau saya. Cakep. Nah, Cak Islah apa nih, Cak? Ya. Petua-petuanya nih, Cak. Iya, Buat adik-adik lah. Ya, kalau saya ke adik-adik Minimal nih. supaya ya Buat curang-curang adik-adik. itulah. Jadi Gimana? begini adik-adik sekalian, melihat politik itu adalah adik-adik sekalian. Saya ingat Pak Tino Sidin. Generasinya sama. Generasinya sama. Generasinya sama dia. Jadi anak-anak sekalian. Gimana gitu? Jadi melihat politik itu, melihatlah bahwa kalian itu punya peluang dalam dunia politik masa depan. Ya, jangan kemudian kalau hari ini kalian lebih terpengaruh kepada seorang anak muda yang dia mendapatkan ruang politiknya dengan cara yang bisa saya katakan dengan cara yang menyimpang nih, maka pattern kehidupan politik, tren kehidupan politik ke depan itu akan terus seperti itu. Karena ini akan menjadi jurisprudensi ke depan. Privilege dari bapaknya dan sebagainya. Oh, ini gitu adalah aja bisa. Kan bisa. Iya, Gitu ya. maka kemudian nanti pemimpin masa, iya kan, kalau misalnya nanti taruhlah misalnya Gibran lah, ngapain sih kita dari tadi nggak nyebut Gibran gitu? Nah, Itu siapa? Saya di Konoha. ya di Konoha nggak ada, ini di negara saya. Gibran misalnya menjadi pemimpin, maka pemimpin berikutnya itu akan nyontoh Gibran. Oh, kalau menjadi wapres atau menjadi presiden itu harus punya privilege, harus dari kalangan priayi, harus pensiunan jenderal dan sebagainya. Sosok Jokowi yang menjadi model dari apa yang disebut dengan cita-cita reformasi, civil society, meritokrasi, itu akan hilang, akan hapus dan dari 0 kilometer lagi. Ya, Nah,
Anak muda harus punya wawasan ke depan seperti itu. Anak muda ini kita hari ini kan bukan anaknya siapa-siapa nih. Iya. Itu anak-anak petani, ada yang di pelosok di Indonesia bagian timur, di NTT, semua punya peluang yang sama untuk menjadi cawapres sebenarnya. Anak polisi, Anak polisi juga. Ini semua loh. Iya. Ganjar itu anaknya pensiunan polisi pangkat rendah loh, Bintara itu. Ya. Nah ini kan sebenarnya menjadi gambaran kepada kita bahwa siapapun punya peluang yang sama dalam ruang-ruang politik ini. Makanya jangan kemudian kita terpengaruh, akhirnya membuat anak muda jadi lemes. Aduh kalau bukan anak presiden nggak mungkin lah jadi cawapres. Kalau anak presiden nggak mungkin lah menjadi ketua partai misalnya. Nah ini kalau memang kita ingin menghilangkan hal-hal yang seperti ini, jangan pilih mereka. Intinya itu, setegas itu, jangan pilih orang-orang seperti ini. Karena kalau enggak, nanti orang-orang seperti ini yang akan menjadi pemimpin dan membuat tren dalam dunia politik kita ke depan. Ingat tuh, Simpel aja. jangan pilih mereka. Jangan pilih mereka. Siapa mereka? Ya orang-orang kayak Gibran. Jangan pilih. Oke. Ini kita rasionalitas saja, belak-belakan. Biar nggak rem mendung aja. demokrasi tadi. Ya gitu supaya tidak membelokkan arah cita-cita reformasi kita yang seharusnya anak muda kita, dimanapun, anak siapapun, nah dia mempunyai peluang yang sama. Nah kalau enggak kan akhirnya apa? Menjadi pemimpin harus dari kalangan priai, harus anak presiden, harus dari penggede, dari amtenar kan gitu. Ini kan enggak. Amtenar. Lama banget ya. Hanya lagunya Iwan Fals. Nah Jokowi apa? Dia hanya pengusaha mebel, dia anaknya supir truk misalnya. Ini kan betul-betul meritokrasi. Iya. Gitu. Ya, harapan itu dulunya ya. Oh, Harapan kita semua. Kita dulu berharap bahwa presiden berikutnya itu adalah Jokowi berikutnya. Jokowi berikutnya. Jokowi. Ya. Ini patah. Nih minum dulu. Oke, sampai di sini dulu sama gua Singgi dan Erwin. Ciao. Ciao.